Itu sudah jelas. Pak Kingdom. Pak Kalau di Kingdom. Yohanes 17 ayat 3 itu gimana itu? Makanya Ibu pahami konteksnya semua secara keseluruhan. Jangan comot satu ayat. Ibu ini kayak orang-orang Islam aja main comot ayat dan mengartikan sesuka hati. 17 ayat 3 itu saya Kok comot. bawa-bawa kita? 17 ayat 3 saya comot itu. Coba baca baik-baik, renungkan itu. Halo, Bapak ini kok bawa kita? Kita bantu, dituduh-tuduh pula. Ah, Bapak. Nah di situ Pak, di Lukas 1:30 ayat 2 di situ dikatakan kan akan disebut putra dari yang maha tinggi. Nah itu bagaimana itu kalau ada kata-kata begitu? Yesus itu adalah putra. Nah, iya, Kak Putra yang sebagai maha manusianya. tinggi. Aduh. Ibu nggak baca Lukas 2 ayat 11 itu. Ibu nggak baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu belum cukup jelas bagi Ibu. Kristus Tuhan. Roma 8, 10 ayat 9 dan 10 itu nggak jelas bagi Ibu. Begitu banyak ayat-ayat yang ditulis di kitab Alkitab itu, Perjanjian Baru, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ibu mau taruh itu ayat-ayat di mana? Terus bagaimana Oh. kalau Makanya saya bilang, Di Yohanes. kalau Ibu mau berdebat denom dengan saya, kita dalam konsep ketuhanan. izin. Boleh kita dua head to head. Jangan Izin dikomelin. bentar. Cukup, saya tidak mau. Saya kasih ayat, Pak. Yohanes 14. Izin bentar. Jadi menurut pemahaman Pak Kingdom ini, Bunda Maria melahirkan Bapak, gitu maksudnya? Melahirkan Allah itu. Iya, melahirkan Bapak. Nah, kan enggak masuk Gimana akal. Pak Kingdom? Kalian ini memang botol semua. Baik ibu akal sehat ini, positif ini, dan kalian ini memang otaknya apa ya? Kok nggak paham? Sebentar. Yesus Kok itu ibu akal Bapak sehat? bukan? Apa ini? Ya, Yes, ibu positif ini. Yesus itu Bapak bukan? Yesus itu. Ya bukanlah. Kayak Anda tahu, Nah, Bapak bukan. itu adalah gelar. Menurut Ibu Ya. bukan. Menurut Kingdom. Bapak itu gelar. Gimana? Saya tanya, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, apakah Joko Widodo namanya Bapak? Ya Bapak. Dengerin ya, dengerin. Dia kasih apa? Ini- Dia enggak apa-apa. Ini analogi Ini yang untuk- simpel aja buat kalian tuh memahami Ya, bahasa oke, Indonesia terus, yang ya, benar. Terus tadi Bapak Jokowi kenapa? Biar aja dia kasih itu. Apakah kata Bapak yang pada Jokowi itu, apakah itu namanya Bapak? Ya gini. Tidak tapi kan? kalau misalnya Itu sebutan Bapak kan? Jokowi, Bapak Itu Jokowi. gelar kan? Bapak Ya, itu oke. kan gelar. Ya oke. Sementara saya sudah jelaskan, Bapak itu gelar. Yesus itu adalah kemanusiaannya. Oke gini Pak. Misalnya Jokowi itu Bapak. Misalnya Jokowi mengutus anaknya Gibran, apakah Gibran bisa dikatakan Bapak? Enggak kan? Ini kan beda. Nah itu Pak, makanya Ya. kalau Bapak Ini Bapak kan- Jokowi nggak mengutus bisa dong anaknya, mengutus kan anaknya Gibran, apakah Gibran itu bisa disebut Bapak atau Jokowi? Ya Gibran. Aduh. Pak Tidak Jokowi, bisa. Pak Jokowi, Ternyata, Pak. Itu realita. ternyata ibu positif ini juga nggak paham. Ya Yang- udahlah. sebenarnya Silakan yang ibu nggak sama paham apa? ibu gini. Ibu positif sama teman-teman Islam, kalian pun spiritnya sama ini. Jadi silakan lanjut aja. Ya memang seperti itu Pak. Contohnya kan Bapak kasih ke Jokowi tadi. Iya. Misalnya Jokowi mengutus Saya Gibran. sudah bisa paham Ini ibu ini anakku siapa. yang kuutus, bernama Karena Gibran. ibu ini kan Jangan tidak mengaku Yesus adalah jangan Tuhan. memojokkan Pak Kingdom. Pak Kingdom, Gini, jangan Ibu. memojokkan masalahnya. Gini, Ibu. Anda Ibu ini mengaku pengikut Yesus, positif juga mengaku pengikut Yesus. Protes. Dengar Protes. dulu. Udah, kau diam dulu. Saya mau dulu bilang gini ya, lah. Aku moderator ibu loh. positif aja ini, Lanjut, Bu. Ajar Alkitab dia, Bu. sudah dengan jelas mengatakan bahwa jika orang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah antikris itu, ya. Jadi maaf, saya tidak menjustify Anda saat ini, tetapi dari statement Anda sudah menunjukkan who are you Jika are, pengikut ya. Yesus mengatakan Yesus itu Allah akan binasa. Gimana itu dia? Lah,
Alah, Di mana ayatnya yang mengaku Yesus adalah Allah Dan binasa? Di Matius juga bilang mengatakan begini, barang siapa Apa? yang percaya Yesus adalah anak Allah akan diselamatkan. Artinya kalau kamu bilang Yesus itu adalah Allah, tidak akan diselamatkan. Kan begitu? Oke, saya tanya Ibu. Yesus anak Allah, dia datang sebagai manusia, sebagai anak Allah. Nah, namanya anak Allah. Dia jadi Allah enggak? Tidaklah. Ya anak lah, Oh. anak lah, anak. Oh, berarti dia anak, terus baby, terus gitu ya? Ya anak Allah karena dia akan dilahirkan Nah, oleh Maria. saya yang tanya, dikatakan anak. Yesus dikatakan anak tunggal. Saya tanya, nah yang namanya anak tunggal itu akan jadi ahli waris enggak? Kalau Musa anak tunggal enggak? Ada enggak di Alkitab disebut dia Lah. juga anak tunggal? Musa itu kan dia punya saudara-saudara. Musa itu dia punya kakak. Tapi dikatakan anak Namanya tunggal. Harun. Kalau gitu. Apakah dia anak tunggal? Ya tapi kan di Alkitab bilang Hah? anak tunggal. Apakah dia anak tunggal? Musa anak tunggal? Dia punya saudara-saudara. Tapi dia akan disematkan bahwa dia anak tunggal. Adam dan Hawa. Nah, Adam anak tunggal enggak? ibu paham nggak Tidak. arti kata anak tunggal itu sendiri? Nah, begini, saya sarankan ibu tolong belajar lagi lebih jauh, lebih dalam, pikniknya lebih jauh. Mungkin Arti Bapak anak yang- tunggal itu apa, Mungkin ya? Bapak juga yang harus belajar, jangan percaya. Karena Kata pendeta kenapa? itu sesat sekali itu. Pendeta Kenapa, Ibu? Kalau Anda dengar, kenapa Allah berkata bahwa Yesus itu anak tunggal Allah? Hanya satu saja anak tunggal Allah. Dan dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah pewaris kerajaan surga. Makanya Yesus berkata, telah diberikan kepadaku kuasa, kunci kerajaan surga di bumi dan di surga, ya. Kunci kerajaan baik di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus itu adalah pemilik satu-satunya baik seluruh alam jagat ini. Dia Aku izin. adalah penguasa tunggal. Sekarang Nah, aku kalau izin dia penguasa bertanya. tunggal, siapa yang lebih berkuasa dari dia? Oke, aku izin Gini, bertanya. Aku izin bentar Bu. Ya. Yesus diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Sudah. Saya bertanya, Lanjut aja, saya Des, bertanya sama Ibu positif ini. yang sederhana saja. Yang memberikan siapa Pak Kingdom? Ayo. Dia lari. Pak Kingdom, aduh, Memang mengatakan Kak, begini. Memang Yesus itu kan Ah. diberi kuasa. Memang itu saya akui diberi kuasa. Tapi kan dia berkuasa karena diberi kuasa oleh Allah. Tapi kalau tidak diberi kekuasa oleh Allah, dia tidak akan bisa berkuasa. Kan begitu. saya tanya Ibu nih, kalau Allah yang memberikan kuasa kepada Yesus dan Yesus diberikan kuasa oleh Allah, siapa yang siapa yang maha kuasa, Bu? Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Iya. Masya Allah. Tapi Jadi- mereka nggak mau terima itu. Makanya kan justru mereka itu antikristus. Ya kan Jadi begitu. ibu ini pengikut Yesus, bukan Pak Kingdom. Makanya Pak Kingdom lari kabur gitu loh. Cep, naikkan lagi yang lain, Cep. Bang Zuma sudah monitor, Bang. Gerunda monitor. Belum. Belum. Naikkan Banyak yang lain. kali. Teman-teman yang muslim tarik dulu Aduh. dong. Ini banyak kali. Nah, ini mantap ini. Ada Nehe. Selamat malam, Nehe. Selamat siang kembali, selamat bergabung. Oke, selamat Iya, siang. sih. Pak Nehe, menurut Ibu positif, Yesus itu bukan Allah dan Allah itu bukan Yesus. Pendapat Pak Nehe seperti apa? Monggo. Baik Pak Protes, terima kasih dulu atas pertanyaan itu yang telah dilibatkan kepada saya. Dan sebenarnya Ibu Positif Aja ini pernah saya gabung di Komalia Inspirasi Kehidupan, namun Iya Pak Nehe. jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya rasa sudah Sudah dibahas. dibahas oleh Paris ya. Mhm. Ya, masih ingat dibahas ya sampai Ibu Corona ini tidak bisa bercakap-cakap lagi. Halo, monitor. Ya, terus Anda naik ke sini mau apa? Mau Jadi, maksud berdiskusi atau berdebat dengan pihak Muslim gitu maksudnya? Enggak begini Pak Gimana? Protes. Gimana? Jadi saya setuju
sekalipun ibu positif ini mengakui dia sebagai seorang Kristen, tetapi sebuah tinjauan dari saya ibu positif, salah satu faktor dalam iman Kristen mengatakan dia dikatain sebagai antikristus adalah ketidakpengakuan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan Anda adalah Kristen tetapi menolak ketuhanan Yesus, Anda adalah antikristus. Lalu bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa Anda Kristen sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus? Oke, jadi menurut Pak Nehe, Pak Bu positif ini bukan Kristen. Ya Kristen lah. Nah, gimana Iya, tuh? mungkin boleh saja Anda mengakui Kristen karena juga kebanyakan sekalipun kami menolak keberadaan saksi Yehova sebagai Kristen karena ada juga banyak saksi Yehova itu mengatakan mereka adalah Kristen, tetapi kami tidak mempercayai sepenuhnya bahwa mereka adalah Kristen karena beda dari doktrin kekristenan yang sejati. Kalau gini gitu, Pak, kalau Bapak merujuk ke saksi Yehova, yang saya tahu saksi Yehova juga percaya bahwa Yesus itu bukan Allah tapi utusan Allah. Nah, kalau saya pribadi justru mereka yang lebih benar daripada Bapak, kan begitu. Justru mereka itu pengikut Yesus. Karena mereka juga setahu saya ya mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu memang berkuasa karena diberi kuasa, tapi bukan yang maha kuasa. Nah, itu yang saya tahu dari saksi Yehova. Berarti kalau saya nilai di sini saksi Yehova lebih benar daripada Anda, gitu. Oh, kamu mengatakan bahwa saksi Yehova lebih benar daripada saya. Anda tahu sejarahnya saksi Yehova? Kita gini Pak, kita jangan bermain sejarah, Makanya siapa itu. itu Allah, siapa itu Yesus, apa itu Roh Kudus, apa itu Firman. Yang itu sebagai orang Kristen harus tahu kedudukannya semua itu, apa fungsinya semua itu. Nah, kalau kita tidak tahu fungsinya itu, maka kita ya apa nggak tahu mau menjelaskan kayak bagaimana, berbelit-belit. Nah, saya kalau saya menjelaskan tentang yang Allah, siapa Yesus, mereka tidak akan menantang karena mereka berpikirnya jernih gitu. Tapi kalau Bapak kan orang menantang kan apa? Berbelit-belit. Akhirnya kalau ditanya siapa itu Allah, siapa itu Yesus, itu Allah sendiri. Kan mereka tidak bisa terima karena memang tidak seperti itu. Tapi kalau saya menjelaskan mereka cepat mengerti karena tidak terlalu banyak yang tidak terlalu berbelit-belit, padat dan punya dan fakta kan begitu. Yesus bilang, aku diutus Allah. Berarti kalau aku diutus Allah, ada yang mengutus aku. Berarti sewaktu Yesus diutus, berarti Yesus turun ke bumi. Dan yang mengutus itu tetap ada di surga, kan begitu. Kan itu tidak anak-anak kalau dijelaskan tentang itu pasti cepat mengerti. Pasti cepat mengerti gitu Pak. Oke, baik positif. Saya menanggapi dari pernyataan awal itu yang Anda katakan bahwa saya tidak mau ke sejarah awal, tapi kita tahu bahwa berdirinya saksi Yehova itu karena ada sebab gitu. Nah, Ya, mau tahu sebab? Bentar dulu. Nah, sebabnya gini, mungkin mereka tidak percaya itu. Akhirnya mereka geser gitu kan begitu. Seperti saya di Protestan, tapi saya tidak saya pelajari Alkitab tidak seperti apa yang ada di Alkitab yang diajarkan. Makanya saya juga akan tergeser lagi ini juga. Akan tergeser karena tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang Tritunggal, tidak berdasarkan Alkitab. Jadi kalau para pendeta menjelaskan tentang ketuhanan terlalu berbelit-belit. Kenapa? Karena itu tidak benar gitu Pak. Oke, dapat sebentar Pak Nehi. Jadi silakan. poin yang saya tangkap perdiskusian ini adalah ada yang mengutus dan ada yang diutus. Yang mengutus dialah yang maha kuasa, yang diutus tidak maha kuasa. Monggo dilanjut. Silakan Pak Nehe, yang mengutus maha kuasa, yang diutus tidak maha kuasa. Silakan ditanggapi. Begini Pak ya, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kemuliaan. Tetapi di dalam kemahakuasaannya itu pastinya memiliki sifat dan serta memiliki misi mandat masing-masing.
Nah, di dalam pribadi Yesus, ya betul yang Anda katakan, dia sebagai utusan. Nah, kalau kita membaca ataupun merunut Alkitabiah, kita memulainya dari awal. Misinya apa? Yesus itu apa? Penebus. Nah, kalaupun Anda mengatakan, loh, kan kalau Yohanes itu mencatat bahwa dia sebagai utusan, ya betul, misinya itu cuma menebus. Makanya di dalam membacakan Alkitab itu dirunut, berantai dia, Pak. Nah, kalau kita kategorikan, jadi dia menjadi utusan di sini. Kalau dia benar-benar Allah, kenapa dia tidak melepaskan dari sisi kemanusiaannya? Tadi kan awalnya sudah dikategorikan dia sebagai penebus. Nah, kalau dia menjadi penebus, otomatis dia sudah mengesampingkan kemuliaannya. Dia telah mengosongkan dirinya serupa dengan manusia. Nah, jadi poin ataupun final dari menjadi penebusan bagi umat manusia adalah kebangkitannya. Kalau dia bukan maha kuasa, nggak mungkin dia bangkit dari kematian. Oke, Pak. saya izin bertanya satu hal sama Pak Nehe nih, ya, karena saya belum mendapatkan poinnya. Yang berhak disembah dan yang layak disembah, dituhankan, itu dia yang mengutus atau dia yang diutus? Udah itu aja. Dia yang mengutus. Awalnya saya sudah mengatakan bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Allah yang mempunyai kemuliaan. Tetapi ketika kemuliaannya, kemahakuasaannya menjadi manusia, artinya bahwa dia maha kuasa, dia tidak terbatas, tidak dibatasi ruang dan waktu. Begitu. Tetapi ketika dia menjadi manusia, misinya di situ adalah menebus, bukan menjadi 100% ilahi dan tidak 100% manusia. Bang berbelit-belit gitu. Pertanyaan saya adalah, yang layak disembah, yang layak dituhankan, dia yang mengutus atau dia yang diutus? Itu pertanyaannya simple. Kenapa muter-muter? Iya. Oke, kita simpel aja. Jadi yang mengutus, esensinya yang Esa. Oke, sudah. Kan esensi Tuhan itu Esa, betul? Oke. Ya Jadi sudah. yang layak disembah, dialah yang mengutus. Jadi Oke. Yesus tak layak disembah. Nah, dari sini kita mutar, Pak. Dari sini kita mutar. Di sini muter Nah, nih. Silakan ya, Bu, kasih bentar, ajaran Bu. Oke, saya menanggapi dulu, Pak. Berarti yang layak disembah itu adalah yang mengutus. Kita tahu bahwa Allah yang Esa itu esensinya adalah satu. Ya, tetapi ketika dia mengatakan kami ataupun kita, itu menunjukkan bahwa kemahakuasaannya ada. Betul? Dia memiliki kejamakan dalam dirinya, betul? Tidak dibatasi ruang dan waktu, betul? Halo, monitor? Iya, ya monitor. Ya sudah. Jadi ketika dia memiliki kemahakuasaan dan kemuliaan, artinya Tuhan itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi pertanyaan di sana, lah kok kita merujuk kepada ketika dia menjadi penebus, ketika dia diutus. Nah, kita tahu bahwa dia dibatasi sebagai manusia. Yang namanya manusia pastinya kan ada keterbatasan. Allah yang kekal itu telah mengosongkan dirinya di situ, bukan berarti dia bukan ilahi, tetapi mengesampingkan kemuliaannya sebagai ilahi. Oke, saya bantu kasih ayat. Saya bantu kasih ayat ya. Markus pasal 14 nomor 62, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ibrani 10 nomor 12, Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan yang maha kuasa. Di Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 55, Yesus berdiri di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang saya tanya Pak Nehe, yang disembah oleh Pak Nehe adalah dia yang maha kuasa atau Yesus yang diberi kuasa? A, dia yang maha kuasa yakni Bapa. B, Yesus yang diberi kuasa. C, dua-duanya. Monggo dijawab. Oke, sebuah analogi yang dari saya, Pak ya. Tadi sudah diungkit mengenai Pak Jokowi, Pak ya. Pak Jokowi itu adalah namanya.
Namun kalau dia dipanggil Pak Presiden, itu artinya gelar ya. Pak Presiden, itu kan gelar, kan begitu. Ketika dia menjadi kepala kepala keluarga, dia disebut Bapak juga, tapi ada misalnya Pak Gibran, kan begitu, Pak Gibran. Ketika dia masyarakat biasa di Solo, nah, jadi menjadi pertanyaan di situ, apakah Jokowi itu berbeda pribadi, bukan? Saya tidak bertanya Pak Jokowi, yang saya tanya adalah pada saat Yesus saat ini yang katanya di sorga berdiri di sebelah kanan yang maha kuasa, yang disembah oleh Pak Nege, dia yang maha kuasa atau dia yang diberi kuasa, yakni Yesus? Nah, ini analogi yang saya buat dulu, Pak. Duh, jawab Nah, aja itu, Pak. bentar ya. Jawab aja itu. Oke, Allah itu roh ya. Allah itu roh. Betul? Betul? Nah, kita analogikan bahwa Allah itu adalah roh Jokowi. Itu nama. Jokowi. Ketika Jokowi menjadi masyarakat biasa, seperti Yesus menjadi manusia, apakah dia menjadi dua pribadi di situ? Pastinya cuma gelar kan yang berbeda Pak, di situ, penjelasannya bukan? Bapak itu terlalu berbelit-belit begini, Pak. Loh. Kalau mau mengambil contoh Pak Jokowi gini kan, misalnya Pak Jokowi, dia Gibran begini, Pak Jokowi mengutus saya. Ya mana? Bu, Yesus dikatakan sebagai anak Allah atau anak manusia karena dia sudah menjadi manusia. Ya, kita runut dulu itu, Bu. Ya, bukan berarti antara Gibran dengan Pak Jokowi, bukan seperti gitu, Bu ya. Dia dikatakan sebagai anak Allah karena dia menjadi manusia. Ya, kita runut dulu itu, Bu. Ya, tapi kalau Anda memberikan sebuah klarifikasi statement mengatakan antara Pak Jokowi dengan Gibran, saya rasa ini kesalahan. Ini udah berbeda pribadi, Bu. Nah, bukti nyatanya ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus tidak mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Mana Ibu turun? Aduh, naikkan lagi, Bang Jul. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Tak protes. Ah, Kalau boleh, saya mau minta kejujuran sama Ibu Positif ini. Apakah dia benar-benar ini naik pikir? lagi. Nah, begini. Ya. Kalau kita boleh jujur, Ibu Positif, kita jujur aja. Gini. Moderator izin bentar. Gini loh. Tidak mungkin seorang Muslim mengaku sebagai seorang Kristen, itu nggak mungkin. Karena itu urusan akidah. Bisa murtad hukumnya, bisa keluar dari Islam. Ya, saya pertegas. Tidak mungkin seorang Muslim menyamar-nyamar atau mengaku-ngaku sebagai seorang Kristen. Monggo dilanjut, Bu Positif. Ya, nah itu tadi Pak Nehe ini menyamakan kasih contoh ya, oke lah. Misalnya Jokowi kan punya anak. Allah kan punya anak, Yesus kan dia bilang, "Inilah anakku yang kuutus." Maka apakah inilah Gibran yang kuutus? Apakah Gibran bisa disebut Jokowi? Nah, kamu sudah beda konsep ini, Bu. Kenapa saya beda konsep? Ya, Yesus dikatakan sebagai anak Allah ataupun anak manusia ketika dia menjadi manusia. Ya, bukan ibarat antara Gibran dan Jokowi, Bu. Ya, misalnya Pak Jokowi dia dikatakan sebagai masyarakat di Solo, di kampungnya di Solo, masyarakat biasa. Gini aja Pak, terlalu berbelit-belit. Gini aja Pak, Loh. yang Bapak sembah kuasa atau yang duduk di sebelah kanan Bapak Yesus itu yang diberi kuasa, yang mana Bapak sembah itu? Yang mana Bapak sembah itu aja. Begini, Bu, saya memberikan sebuah klarifikasi buat Ibu ya. Apakah Ibu tahu, Ibu kan mengaku sebagai Kristen ini. Apakah Anda tahu Thomas, seorang peragu? Tahu. Nah, apa yang dia ragukan terhadap Yesus?
Menurut Bapak apa yang diragukan? Loh, katanya Kristen. Bagaimana Ya sih Ibu makanya ini? saya tanya, menurut Bapak apa yang dia ragukan? Nah, kan kalau seorang kekristenan, kalau Anda berdiri di sini sebagai seorang penantang dalam berdiskusi, artinya kamu sudah sepenuhnya memahami isi Alkitab, betul? Gini Pak, tidak Nah. usah terlalu berbelit-belit bikin pusing orang. Begini. Oke, gini aja, Bu. Nah, Si Yesus Tom- itu adalah Bentar dulu. Thomas adalah seorang peragu tentang kebangkitan Yesus. Ini adalah final ya. Final dari misi penebus. Nah, ketika Jesus Christ menunjukkan dirinya kepada Thomas, cucuklah tanganmu dan lihatlah apakah aku bukan atau tidak. Ketika Thomas mencucuk tangannya, ya betul. Lalu dia berserah diri dan bersujud di hadapan Yesus Ini kok mengatakan, jadi bahas Tuhan kemana-mana Allahku, Pak sungguh Engkau adalah Nehe. Allahku. Aduh, Lalu, mengais-ngais bentar ucapan dulu. Thomas Pak Nehe. Bentar. Gini loh. Kalau berbicara masalah Thomas, ucapan Thomas diambil. Sementara Injil Thomas dianggap apokrif. Enggak apple to apple. Jawab saja yang ditanyakan Injil oleh Ibu Thomas? ini. Jawab saja. Lanjut. Protes. Sejak kapan Anda Injil di kanon Injil Thomas di dalam ini kekristenan? Makanya saya bilang kenapa Injil Thomas ditolak. Itu maksud saya. Sementara ucapan Thomas diambil. Itu maksud saya. Lanjut aja, jawab sesuai pertanyaan yang Pak ditanyakan Protes. oleh Bu Positif. Lanjut. Begini ya, ini adalah pengakuan seseorang. Ketika seorang Thomas mengatakan Tuhan Allahku, dia bersujud di hadapan Yesus. Nah, pastinya kan kalau bukan Yesus seorang Tuhan ataupun Allah sendiri ketika dia bangkit, pastinya kan dia menolak. Kenapa kamu memanggil aku Tuhan? Kenapa engkau memanggil aku Allah? Pastinya ada kosakata seperti begitu. Seperti ancaman orang Farisi terhadapnya. Dia pasti menentang, menolak pengajaran orang Farisi. Tetapi kenapa dengan Thomas tidak menolak hal itu? Kenapa? Karena dia adalah kemahakuasaan yang memiliki kemuliaan di dalam dirinya. Bukti nyatanya bahwa esensinya yang Esa itu telah membangkitkan Yesus. Yesus itu adalah gelar manusianya, adalah yang diartikan sebagai Yahweh Juru Selamat. Nah, dari sini makanya saya bilang tadi Bu Positif, dari sini kita mulai bernarasi bingung ketika Anda menunjukkan bahwa Yesus itu adalah utusan. Gini Pak Nehe, misal nih ya, saya ini malam-malam kaget bertemu sosok putih gitu kan. Ya Tuhan ya hantu, ya Tuhan ya hantu. Apakah hantu itu lantas menjadi Tuhan? Kan enggak. No, begini protes. Kan Thomas kaget pada waktu itu. Ya, begini. Janganlah lari ke situ. No, bukan di Jawab situ. sesuai yang ditanyakan. Enggak usah muter-muter. Pak Tanyakan lagi Bu, sekali lagi Bu. Pak Protes. Ya, Pak Protes. Dalam peristiwa itu, si Thomas, si Thomas itu dia adalah seorang sarjana loh, bukan orang bodoh loh. Nah, dia mengatakan dalam peristiwa kebangkitan, aku tak percaya sebelum aku mencucukkan jari. Monggo Bentar dulu. ditanyakan lagi Bu, pertanyaannya yang tadi Bu, ditanyakan lagi. Ini menjawab pertanyaan sederhana kok. Aduh. Waduh. Iya, Pak, maksud saya nanti dalam pengakuan apakah Yesus sebagai Tuhan, kita baca di Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Apakah Pak Nehe sudah menjawab? gantian Pak, boleh? Pak Nehe tidak menjawab. Ditanyakan lagi Bu, Nah, monggo. makanya Pak Protes, makanya ketika Andreas kita baca sih Yohanes itu, Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia telah melihat yang telah mengutus aku. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Ya. Nah, itu. terus ketika dia memberikan pengampunan terhadap manusia yang berdosa pada saat itu, siapa yang kena penyakit kusta pada masa itu? Dia mengatakan Yesus. Yesus bilang yang mengutus aku. Kan ada di situ yang mengutus aku. Yesus mengatakan dosamu telah terampuni. Siapa yang bisa mengampuni selain daripada Allah? Kok dia mengatakan dosamu
telah terampuni. Siapa sih sekarang manusia itu yang super irasional itu Oke, yang fokus ke ayat mengatakan itu ya. dosamu ada telah Fokus ke ayat terampuni? itu ya. Oke. Dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya, siapakah yang mengampuni dosa itu? Monggo dijawab. Jesus. Mana ada di situ? Loh, atau perlu saya menunjukkan? Kalau Yesus yang mengampuni, seharusnya diksinya adalah dosamu sudah kuampuni. Kalau Yesus yang mengampuni, di ayat itu tertulis dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya, siapa yang mengampuni? Jawab. Allah. Begini Pak, ini ya. Saya rasa saya tidak panjang lebar ya, karena semakin memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan liar seperti begini, ini adalah merupakan bentuk kekecewaan yang tidak menghantarkan kalian ke kelompok yang Alkitab yang benar. Kenapa? Kalian kan merunut, mencomot satu per ayat. Maksud saya di sini, isi Alkitab yang benar itu isinya berantai, Bang. Bukan beda ayat, beda isinya. Beda ayat, beda isinya. Tidak. Makanya Ibu positif pusing nggak, Bu? pembacaan Alkitab itu berantai. Pusing tujuh keliling. Tuh, yang Nah, Kristen makanya- aja pusing, apalagi yang Muslim. Saya pernah mengalami ini kepusingan, Bu. Saya pernah. Kenapa saya merasa pusing? Karena tidak merunut. Saya tidak merunut dari awal. Comot sana, comot ke sini. Jadi bikin pusing. Ibaratnya kamu belajar ini, kamu langsung ke isi. Kan pastinya kan kamu memiliki latar dong. Kamu membahas latar dong, baru ke isi, baru kesimpulan. Ngapain kamu ke kesimpulan? Kamu mengatakan, oh Yesus itu utusan. Itu kan kesimpulan. Kan awalnya saya mengatakan bahwa membaca Alkitab itu dirunut, berantai dari awal ke awal. Makanya Yesus Gini, mengatakan, Pak, gini, Pak, Pak, makanya ini Yesus dari mengatakan, kamu. makanya Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Apa itu Alfa dan Omega? Aku yang awal dan yang akhir. Nah itu untuk siapa itu Alfa dan Omega? Nah itu kan Yesus itu atau kan Allah? Nah itu kan Jesus. Makanya saya mengatakan, makanya kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas itu, dia sanggup mampu Nehe, udah, nggak usah Iya, panjang-panjang dari tadi. nehe. Kalau berbicara Wahyu 1 nomor 8, jangan langsung dibaca nomor 8, baca dari ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Artinya Allah yang memberi wahyu, Yesus yang menerima wahyu. Artinya Alfa Omega itu merujuk kepada yang memberi wahyu, bukan yang diberi wahyu. Ya. Betul, Bu? Betul. Nah, itu. Kan gampang, nggak perlu kita itu. Jadi Bapak bilang ambil kesimpulannya. Kalau orang berbicara terakhir kesimpulannya apa? Kesimpulannya Yesus itu utusan Allah. Ya gitu, DP kesimpulan. Yang satu-satunya Allah yaitu yang Bapak di sorga. Kesimpulannya itu. Jadi Bapak biar berbelit-belit, DP kesimpulannya ya itu. Kau bilang tadi Yesus mengampuni dosa. Mana ada? Di ayat itu jelas tertulis, ya. Dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya, siapa yang mengampuni dosa itu? Dia yang mengutus Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30 kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil karena penghakimanku tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Itu perkataan Yesus, masih mau kau sangkal? Nah, ya Itu kan betul, jelas, betul. toh. Itu jelas pertanyaannya. Tadi makanya saya mengatakan pembacaan Alkitabiah itu kalau kita merenung itu dirunut, Bang. Lalu misinya sebagai penebus itu apa? Pasti utusan kan, Bang? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia menjadi seorang utusan, artinya ada mandat yang lebih tinggi lagi daripada dia. Siapa itu esensinya yang esa? Makanya saya mengatakan bahwa runut dari Alkitab itu kita pastinya temukan di awalnya. Kenapa dia menjadi utusan? Kenapa dia misinya menjadi penebus? Jul, kenapa kelap-kelip, Jul? Kayaknya Pak Nehe ini bukan kelasnya Bu Positif. Enggak Alkitabiah ini Pak Nehe ini. Nah. Jadi begini, kalau Ibu menurut saya Pak ya,
positif ya. Kalau menurut saya Ibu Positif ini dia memberi dia seakan-akan itu dia menolak pengajaran bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan. Ya. Jadi Satu pertanyaan dari tadi, satu pertanyaan dari Ibu Positif nggak dijawab-jawab sampai sekarang nih, udah setengah jam nih. tadi kan saya sudah menjawab Pak. Pertanyaannya adalah, yang disembah oleh Pak Nehe, dia yang maha kuasa atau yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Pak Nehe nggak menjawab sampai detik ini. Sudah 30 menit nggak dijawab. Aduh, tadi kan saya sudah berbicara loh Pak, bahwa kita menyembah Allah yang Esa, Allah pemilik langit dan bumi ini. Namun kita harus mengakui Pak, kita harus mengakui bahwa Allah yang Esa itu pastinya memiliki kemahakuasaan dan kemuliaan, betul? Lalu permasalahan kita sekarang ketika kita mengatakan dia menjadi manusia, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya bukan di situ permasalahan yang dilakukan, tetapi permasalahan kita. Kok kita bisa mengatur kehendak kedaulatan Allah? Masalahnya di situ, bukan ke dia kayak itu, tetapi masalahnya di dalam pribadi kita. Justru Pak, kalau saya lihat di sini Bapak yang mengatur. Lah, begini Bu Positif. Apakah Anda percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Percayalah. Apakah Anda membatasi ketika dia menjadi atau berinkarnasi dalam wujud manusia? Kalau mereka Nah itu kan ke dalam aku. Ya, nggak ada, Nah, oke. nggak ada. Kok Lalu, tidak berdasarkan oke. Alkitab? Nggak percaya Lalu, dong. oke. Oke, berarti kamu menolak ketuhanan Yesus, betul? Ya, gini Pak. Betul, ya, betul aja. Betul aja. Kamu Tunggu gini, saya kasih tengahnya aja supaya Bapak puas. Di Yesus kan kalau itu berarti kita menganggap dia Tuhan. Kalau Yesus mau disematkan kata Tuhan, tidak ada masalah. Tapi dia bukan yang maha kuasa. Bapak mengerti itu Pak? Enggak? Oke. Jadi Anda menolak ketuhanan Yesus ketika lalu itu menjadi manusia? Anda menolak? Tuhan apa dulu Pak? Tuhan Allah atau Tuhan? Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang Esa itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, apakah Anda menolak? Nggak ada ayatnya nggak? Ada nggak ayatnya itu? Ya, firman itu telah menjadi manusia. Ada nggak ayatnya itu? Pada awalnya itu firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu. Ada nggak ayatnya itu? Kalau ada saya percaya. Banyak Ada. ayat 14 itu apa? Di Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, Nggak ada Pak. Nah, oke, saya runut lagi dari awal. Apakah dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 apakah itu adalah pribadi YHWH? YHWH pribadi ya. Yang berbicara pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Apakah Nehe bicara di bawah saja lah ya. Pertanyaan sederhana kok jawabnya sampai 30 menit. 30 menit pun tidak dijawab-jawab. Bang Kepas, selamat malam Bang Kepas. Bang Zuma monitor Bang? Belum ya? Kepas. Selamat malam Bang Kepas. Halo Bang Kepas. Aduh, ini ngapain naik kalau enggak bersuara si Kepas nih Aduh. Pusing juga sih ini Bapak ini dia. Karena Yesus bilang Allah yang mengutus aku. Seakan-akan nggak percaya apa kata Yesus. Memang nggak percaya apa yang Yesus sampaikan. Jadi Loh iya, kata Yesus itu kan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus yang ngomong loh. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku itu adil karena penghakimanku tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. ya kalau saya pribadi Pak, saya percaya. Tapi mereka itu nggak percaya. Nggak seperti itu. Dia menolak apa kata Yesus. Kalau saya nggak menolak, memang benar itu. Yesus kan apa yang disampaikan Yesus itu benar. Tapi mereka nggak mau percaya. Jadi itu susahnya di situ. Memang Pak Nehe saya kritik. Kenapa? Karena Pak Nehe nggak mau jujur. Ditanya Bondowoso, jawabnya Jember. Ditanya Jawa Timur, jawabnya Jakarta. Kan nggak nyambung. Pace Black. Selamat malam Pace.
Pak C. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Muslim? Ya, Alhamdulillah Muslim. Saya di Ya. bawah aja, Sa. Oke. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Oke. Monggo teman-teman Kristen yang mau naik, monggo. Oke, kita iklan bentar. Bagi teman-teman, jangan lupa ya, ini disiarkan di YouTube. Bagi teman-teman yang belum nonton secara utuh, bisa ditonton di channel Julkifli M. Abbas Official, Al Ayubi 86, Bam Tri Channel, dan Gimana nih, He? Kalau mau lanjut, tolong dijawab pertanyaan Bu Positif dengan jujur. Nggak usah muter ke sana, muter ke sini. Pertanyaannya saya ulang. Pertanyaannya sederhana. Yang disembah oleh Pak Nehe, dia yang maha kuasa atau dia yang duduk di sebelah yang maha kuasa? Monggo dijawab Pak Nehe. Atau saya kasih Baik, saya akan menjawab. Jadi yang saya kasih pilihan nih. Bentar dulu, saya menjawab. Lanjut. Nah, kamu dirimu memberikan rujukan pertanyaan question terhadap saya. Siapa yang kamu sembah? Dari awal saya mengatakan ya, yang saya sembah itu Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Nah, jadi siapa sih Allah yang telah menjadikan langit dan bumi itu? Ya, yang saya percaya adalah Yahweh. Nah, siapakah Yahweh itu? Yahweh itu dia berinkarnasi menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Nah, jadi saya memberikan sebuah rujukan Bang ya. Sekalipun ini nanti Ibu Positif tolong diulangi pertanyaannya, mungkin Pak Nehe belum menangkap pertanyaannya Bu. Monggo diulangi Bu. Ya, pertanyaan saya begini. Allah yang Bapak sembah, Allah yang maha kuasa atau yang diberi kuasa, yang duduk di samping kanan Bapak? Dari tadi saya mengatakan yang saya sembah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang maha kuasa. Artinya bahwa kita mengakui bahwa kemahakuasaan Allah itu ada, betul? Betul? Oke, Pak Ya udah. Nehe. Oke, Cukup begini jelas Pak ya. Oke, saya yang lanjutkan Pak ya. disembah oleh Pak Nehe adalah dia yang maha kuasa yang mengutus Yesus, dan Yesus tak maha kuasa dan tak layak untuk disembah. Betul Pak Nehe? Ya. Betul ya? Ya. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan, teman-teman. Pak Nehe sudah jujur nih. Loh, kok di situ konsepnya? Loh, kemana lagi? Begini Pak, diulang makanya lagi. begini. Diulang Makanya, lagi. Pak protes. Ah, Nah, jadi lanjut. makanya saya dari awal mengatakan sebenarnya topik kalian, pembahasan kalian ataupun analogi kalian itu tidak mengantarkan kepada kelompok yang Alkitabiah. Kenapa saya mengatakan? Karena kalian cuma punya karunia mencomot ayat per ayat di dalam Alkitabiah. Dari awal saya sudah mengatakan untuk menganalisis isi Alkitab mohon harusnya diulangi kita lagi Bu merunut. pertanyaannya, mungkin beliau Isi lupa Bu Alkitab itu pertanyaannya Bu. berantai Bang, berantai. Diulangi lagi Bu Bukan pertanyaannya beda Bu. ayat, Pak Nehe kurang yang lain lengkap, beda. Tidak seperti begitu Bang, protes. Ya. Tadi kan saya sudah mengaku yang saya sembah itu Allah yang Esa, yang mempunyai segala sesuatu. Artinya Allah yang Esa itu mempunyai kemahakuasaan. Nah, ketika kemahakuasaannya itu menampakkan dirinya di dalam kepada Abraham, lalu malaikat Allah itu disembah oleh Abraham mengatakan ya Allahku. Lalu pertanyaan di situ, itu kan malaikatnya itu adalah kejamakan, bukan esensinya yang esa. Lalu kenapa Abraham mengatakan ya Allah? Berarti kita mengakui bahwa setiap kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan itu adalah Allah sendiri, betul? Kita ulangi lagi. Oke, saya persempit saja. Persempit Tuhan satu-satunya yang disembah oleh Pak Nehe, dia yang mengutus Yesus atau Yesus yang diutus oleh Allah Bapa? Yang mana yang layak disembah dan yang mana yang disembah oleh Pak Nehe? Monggo dijawab. Muter-muter di sini aja Pak protes ya. Bapak, B, Yesus, C, dua-duanya. Pak, Anda itu membatasi seakan-akan Anda membahas trites, ya.
Nah, jadi kalau Anda mana yang kamu pilih, Yesus, Roh Kudus atau Allah, kamu membahas Tristes. Ibu, Kamu sudah lari dari Trinitas. Ibu positif paham nggak dengan pertanyaan saya, Bu? Paham. Nah, Ibu positif paham dengan pertanyaan saya. Betul, saya Yang paham. disembah dan yang layak disembah, dia yang mengutus atau dia yang diutus? Dia yang mengutus. Pak, Anda paham maksud saya tadi bahwa Tuhan itu esensinya adalah Esa, tetapi memiliki substansi, kemuliaan, kemahakuasaan, betul? Waduh. Kita yakini dulu bahwa Allah itu maha kuasa. Oke, kita Oke. Oke. Ya udah, terus? berarti memiliki kemuliaan, betul ya? Ya, terus Lalu ketika kemuliaan Tuhan itu terjadi di dalam diri Yesus, apakah dia dikatakan bukan sebagai maha kuasa? bukan. Nah, oke. Ketika kemuliaan Allah yang Esa itu menunjukkan dirinya dalam bentuk malaikat, apakah dia bukan maha kuasa? Bukan. Oh, berarti ya sudah ya. Sekarang saya Ya tanya, sudah ya, Pak. bukan ya, betul. Sekarang saya tanya Ya Pak sudah. Nehe. Sekarang saya tanya. Ya, Yang layak udah. disembah, yang Saya layak sudah disembah, tahu diutus kapasitasmu atau yang diutus? bahwa Nah. tadi awalnya kamu sepakat bahwa Allah itu memiliki Ya, kemahakuasaan dan kemuliaan. Lalu ketika saya merujuk bahwa kemuliaan Tuhan itu ketika menampakkan dirinya kepada Abraham, loh, kok Oke, Anda membatasi Allah? Tadi kesimpulannya- awalnya saya sudah mengatakan bahwa Ya, tanya Allah dulu. itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kesimpulannya, Loh. siapa yang layak disembah, yang mengutus atau yang diutus? Itu kan kesimpulannya dari semuanya kan. Nah, yang layak disembah, yang diutus atau yang mengutus? Betul, yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Esa. Betul. Siapa itu Nah, Tuhan yang Esa? Nah, kalau saya iman kekristenan Siapa saya, yang mengutus? ya, Mengutus atau yang diutus? eh, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa ketika Allah yang Maha Kuasa itu memberikan kemuliaannya di dalam diri Yesus, apakah itu membatasi dia bukan Maha Kuasa? Kata ibu, ya, Yesus dia bukan Maha bukan yang Kuasa. Maha Kuasa, Lalu bagaimana dengan Abraham? Peristiwa dalam Abraham, dia menunjukkan dirinya sebagai malaikat kepada Abraham, lalu Abraham mengatakan, ya Allahku. Lalu ibu mengatakan dia bukan Maha Kuasa ketika dia menunjukkan kemuliaannya terhadap malaikatnya. Bagaimana ibu? Kok ibu bernalar mentok sekali ya Bu ya? Kok Oke, muter-muter kita ibu sudah jadinya? pusing. Monitor Bang Zuma. Pusing. Ya udah, saya tidak punya butuh waktu, saya mau beraktivitas ya. Ya, Bang Terima Zuma kasih. monitor. Nanti, Bentar, Pak Nehe, nanti jangan saya, turun dulu. Hei, jangan turun dulu. Bang Zuma monitor. Ya, Ya, ada pasien, Bang. Monggo. sini apanya yang sakit, gejala awalnya gimana? Gejala awalnya dia menyembah orang Israel. Mati meja. Yes, mana dia? Masih ada? Itu Siap. Nehi. Oh, Nehi, Nehi. aki-aki. Saudara Nehi. Ending pengajaran Yesus setelah Yesus menyampaikan segala firman kepada Bani Israel, Yesusnya mau dipercaya sebagai apa? Itu dulu. Jangan bawa perasaanmu sebagai seorang Kristen ya, Saudara Nehe. Bawa pengajaran Yesus netral. Yesus ketika menyampaikan semua materi penginjilan kepada Bani Israel, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Oke. Nah, ketika Allah yang Maha Esa itu berinkarnasi menjadi di dalam diri, bentar dulu, Itu sabar. konsep, tunggu. Itu Betul. konsep imanmu. Nanti- Jangan ke bawah. Jangan ke bawah Makanya saya saya jijik bilang, dengar itu. Saya dengar bentar. jijik dengar. Makanya Yang saya bilang, tanya Pak Yesusnya, Juma, saya nggak mau kita dengar itu. konsisten. Alkitab itu Bung, merunut, Bung, kita runut, kita Saya runut. tidak sedang bertanya tentang iman paganisme. Iya betul. Saya tidak sedang bertanya tentang pagan. Saya Iya. bertanya tentang Loh, Yesus. Siapa yang membahas pagan di sini? Pagan itu dewa menjelma menjadi manusia, itu pagan. Sekarang yang saya tanya bukan itu. seperti- Pagan itu adalah Hilal bin Sahar. Bulan dan Saya bintang, tidak sedang itu tanya Hilal bin itu. Sahar itu adalah agama pagan, tanya, penyembah dengar, pagan. Dengar, Ya? yang saya tanya tentang Yesusnya. Bulan Yesus Sabit. mau ini kenapa kesurupan? Hampir semua penyembah Lucifer kok kayak ditanya ini kesurupan gitu loh. Jarang loh ada kesempatan bisa belajar dengan saya.
Ya, saya kan bertanya tentang Yesusnya, Ya, saya nggak silakan, tanya silakan, tentang silakan. agamamu. Agamamu jelas pagan, nyembah anak orang dengan embel-embel inkarnasi lah, teofani lah, plus segala macam. Itu kan pagan itu. Yang saya tanya Yesus, Yesus itu mau dikenal, mau supaya orang percaya dirinya. Nah, sekarang permasalahannya, semua pengajaran Yesus yang disampaikan kepada Bani Israel, itu Yesusnya mau dikenal sebagai nois, sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Itu dulu poinnya. Ya, oke. Silakan. Nah, sebelum saya, ada kan memberikan sebuah klarifikasi terhadap dia dianggap seperti apa begitu pada masa itu, betul ya? Betul ya? Yesusnya mau dipercaya sebagai apa? Lalu kenapa Anda melupakan bahwa di Yohanes pasal 1 ayat 1 itu di ayat 14 bahwa Allah itu telah firman dan firman itu menjadi Itu manusia? kan pengantar Itu Bible. kurang paham kah? Astagfirullahaladzim. Enggak, saya nanya, itu kurang paham kah? Itu pengantar dari pengarang buku Yohanes. Yang saya tanya, Yesusnya mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kenapa sih Oke. kamu? Oke lagi. Gitu aja terus. Oke. Begini, kalau Anda mengatakan ya, dia dianggap seperti apa? Perjanjian baru dengan jelas memperkenalkan Kristus sebagai Allah. Jadi nama-nama Bukan? dipakai Nah, untuk itu Kristus dalam larinya ke perjanjian. bentar dulu. Begitulah Kristen. Jadi Yang saya nama-nama tanya yang bukan dipakai perjanjian baru. Ya, yang betul, saya tanya ya, Yesus. perjanjian baru itu kan kedatangan Yesus. Kok bohong Susah sekali sekali sih? kan? Susah kan? Susah. Karena Kamu kamu kan itu mengakui. bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang Anda saya kan- tanya, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Jadi kedatangan Yesus itu dalam perjanjian baru kita iakan dulu. Jawab aja itu Pak.